Oke, hari ini kita mau bahas tentang puasa dan masa prapaskah. Nah, gereja sudah mewariskan ya, mau memelihara satu tradisi atau satu perjalanan rohani uh, yang sangat baik buat kita ya, untuk mempersiapkan diri menjelang Paskah ini. Nah, Paskah di Kekristenan Barat, di Katolik itu nanti tanggal 31 Maret. Ya, ini karena mereka menggunakan kalender Gregorian, sedangkan di Kekristenan Timur atau di Ortodoks itu nanti Paskahnya tanggal 5 Mei. Ya, ada perbedaan. Kenapa begitu, Pak? Karena ada perbedaan penggunaan kalender antara kalender Gregorian yang di Protestan, di Katolik, dengan kalender Julian yang di Ortodoks. Ya. Nah, itu agak penentuan Paskah itu nanti kita bahas lagi di tema yang lain. Tapi kita mau lihat ya, persiapan apa yang kita mesti kerjakan untuk merayakan ya, atau untuk memperingati Paskah ini. Seringkali kita hanya tahu ya Paskah berarti Tuhan Yesus bangkit gitu. Ya. Lalu sebelumnya ada Jumat Agung, Tuhan Yesus disalib. Tetapi jauh hari dalam gereja itu sebetulnya menghadapi Paskah dan Jumat Agung itu bukan hanya hari Jumat dan Sabtu minggunya gitu ya, tetapi jauh sebelumnya misalnya 40 hari ke belakang itu sudah ada persiapan. Nah, itu namanya masa Prapaskah yang dimulai dengan 40 hari puasa. Ya, 40 hari puasa. Nah, di dalam kekristenan di timur Paskahnya itu mulai tanggal 18 Maret kemarin. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini ada perjalanannya ya, misalnya. Nah, ada persiapan-persiapannya mulai dari tanggal 25 Februari, 3 Maret, 10 Maret. Ini 3 minggu masa persiapan menghadapi Prapaskah. Jadi masih Prapaskah ini. Ya, Prapaskah. Prapaskah itu persiapan menuju Paskah. Tapi sebelum Prapaskah ada namanya 4 minggu ini ya. 4 minggu yang dimulai dari minggu orang Farisi dan pungut cukai, kemudian ada minggu anak yang hilang, lalu minggu penghakiman akhir, dan minggu pengampunan. Apa saja yang empat minggu ini? Minggu orang Farisi dan pungut cukai, ya, oke. Minggu anak yang hilang, minggu penghakiman akhir, dan minggu pengampunan, atau minggu di mana Adam dan Hawa diusir dari Firdaus atau Taman Eden. Nah, 4 minggu ini persiapan untuk menghadapi Prapaskah. Prapaskah itu dimulai tanggal 18 Maret kemarin nanti sampai tanggal berapa ini? Ya, 16 ini ya. Tanggal 21 ini. Atau tanggal 18 April. Oke. Nah, sampai tanggal 26 April ya. Jadi akan melewati 5 minggu. Minggu apa saja? Minggu Ortodoksi, Minggu Palamas, Gregori Palamas ya, Minggu Pemulihan Salib, Minggu Tangga, dan Minggu Maria dari Mesir. Nah, ini harus tahu nih semua. Coba semua perhatikan di sini. Fokus. Pertama apa? Minggu Ortodoksi, Minggu Gregori Palamas, Minggu Pemulihan Salib, Minggu Yohanes Kilimakus atau Yohanes Tangga, dan Minggu Maria dari Mesir. Nah, mulai dari 18 Maret dan kita kenal sebagai Senin Bersih, Clean Monday, tanggal 18 Maret Senin ya, sampai nanti tanggal 26 April hari Jumat itu ya, setelah kita memperingati Saint Mary of Egypt itu, nah masa prapaskahnya selesai.
Oke, tetapi gereja juga mengajarkan kita untuk menghadapi 1 minggu ke depan dengan puasa Pekan Kudus yang dimulai dari tanggal 28 April, ya. Jadi 28 April itu memang hari Minggu. Nah, hari Sabtunya ada namanya Sabtu Lazarus. Setelah Sabtu Lazarus, maka akan masuk ke Minggu Palma atau Minggu Palem, di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, kemudian ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kudus namanya. Itu ada peringatan-peringatannya. Senin memperingati apa, Selasa, Rabu, Kamis ya. Nah, ini semua nanti diceritakan di buku Inspirasi 7 ini. Jadi kalau kamu lihat misalnya di sini, setelah Minggu Maria dari Mesir, maka ada Sabtu Lazarus ya. Nah, ini dia. Mempelajari tentang Lazarus. Oke. Nah, kan kalau dilihat di sini ya, setelah Minggu Pengampunan ada ortodoksi, di sini skip ya, terlompat 1 minggu. Kemudian ada Palamas, pemulihan salib, kemudian Minggu Yohanes Klimakus atau tentang tangga ya, kemudian Minggu Maria dari Mesir ya. Nah, habis itu Sabtu Lazarus, lalu Minggu Palem. Nah, hari Senin yaitu tentang Tuhan mengutuk pohon ara. Ya. Nah, ini Senin Kudusnya. Jadi kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, kemudian tentang Yusuf, tentang mempelai laki-laki datang pada tengah malam, umpama 10 gadis, ya itu minyak dan gadis-gadis, pelacur yang mengurapi kaki Yesus itu di hari Rabu, ya. Jadi Seninnya Tuhan mengutuk pohon ara, Selasanya memperingati mempelai laki-laki yang datang tengah malam, ya, gadis-gadis bijaksana, gadis-gadis bodoh, ada perumpamaan 10 gadis itu di hari Selasa. Hari Rabunya tentang pelacur yang mengurapi kaki Tuhan, ya, itu hari Rabu. Nah, hari Kamis itu memperingati perjamuan akhir, perjamuan misteri. Nah, baru Jumatnya Jumat Agung itu turun ke Hades, ya. Kemudian hari Sabtu itu Sabtu Kudus, kita memperingati Kristus turun ke Hades ini, ya. Kristus turun ke Hades. Nah, hari Minggunya atau ini perayaan Sabtu Kudus, hari Minggunya baru Paskah, kebangkitan Tuhan kita. Jadi kalau kalian baca ini sebetulnya membaca tentang tema-tema yang ada di sini. Jadi apa artinya Minggu Ortodoksi, Minggu Palamas, Minggu Maria dari Mesir. Ini semua ada bacaan di sini. Ya, kenapa kok misalnya nanti tanggal 24 besok kita memperingati Minggu Ortodoksi. Apa artinya? Ayo. Terus setelah itu 1 minggu kemudian peringati Minggu tentang Palamas. Apa artinya? Apa hubungan dengan Paskah? Nah, kenapa kok kita belajar tentang Palamas? Nah, ini seperti perjalanan ya. Our journey itu artinya perjalanan. Ya, kalau misalnya kita kan pernah trekking gitu ya, ke mana? Pancuran 7. Berarti kan kayak seperti perjalanan, oh dari sini kita start lewati mana? Desa Ketengger, lalu Kalipagu, ya kan? Lalu masuk hutan, baru sampai ke, nah itu seperti ada pemberhentian-pemberhentiannya. Nah, kita menuju ke Paskah tanggal 5 Mei ini, Holy Paskah, ini ada titik-titik perjalanan kita. Mulai dari Minggu Orang Farisi dan Pungut Cukai, apa artinya? Kemudian minggu depan kita diajak merenungkan Minggu Anak yang Hilang. Ini The Prodigal Son. Kemudian kita diajak tentang Minggu Penghakiman Akhir. Nah, itu setiap hari Minggu saya share di grup itu. Kalian bisa pelajari. Seperti minggu lalu, hari Minggu kemarin tanggal 17 kita memperingati Minggu Pengampunan. Berarti kita diajak untuk mengampuni sesama kita. Karena besoknya hari Senin kita mulai puasa. Nah, gimana dengan puasanya? Apakah seperti orang Islamnya?
ada sahur, ada buka puasa, tentu nggak seperti itu. Ya, puasa kita adalah memang bukan puasa legalistik yang diatur seperti itu, tapi puasa kita itu adalah kembali ke nature, kembali kepada kodrat, di mana Adam dan Hawa itu kan sebelumnya mereka makan tumbuh-tumbuhan, ya tidak membunuh, tidak ada darah yang dikorbankan. Jadi kita memang dilarang makan ikan, dilarang makan daging, telur, ayam dan sebagainya ya, yang berbau darah. Bukan oh kalau kita makan daging terus kita berdosa, enggak. Tapi puasa itu adalah lebih kepada bagaimana kita kembali ke nature, kepada kodrat yang asli, di mana kita hidup dalam kekudusan. Nah, dengan berpuasa berpantang dengan makan daging, itu artinya ya kita diajari untuk kembali bertobat, kembali ke kodrat asli kita yang hidupnya sebetulnya untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan nafsu daging. Jadi makanan-makanan seperti itu yang memang menggoda kan. Coba kamu pilih, mana lebih enak makan daging atau sayur? Mungkin banyak dari kita akan pilih daging karena daging itu enak gitu. Ketimbang misalnya makan sayur. Iya kan? Apalagi sayurnya nggak enak, pepaya misalnya begitu. Nah, keinginan kita adalah makan yang enak. Nah, ini bagaimana kita bisa punya askesis puasa. Jadi salah satu askesis kita untuk mendatangkan kebajikan, kebajikannya apa tadi? Kebajikannya adalah satu pertobatan, ya. Kan kemarin minggu lalu kita belajar ada askesis, salah satunya takut akan Tuhan kan. Nah, takut akan Tuhan akan datangkan pertobatan. Tapi untuk menghasilkan pertobatan, maka askesisnya salah satu yang diajarkan apa? Dari masa Lent ini adalah gereja mengajarkan kita untuk berpuasa. Nah, puasa itu selama 40 hari. Nah, kita pelajari apa makna puasa 40 hari ini. Lalu dalam 40 hari itu kan tadi ada 5 minggu tema ya. 5 minggunya apa saja? Ada ortodoksi, palamas, pemulihan salib, penanggalan, Maria dan Mesir. Bisa hafal nggak? Satu, ortodoksi, terus palamas, dan salib, tangga, jangan tanggal ya, Yohanes Primakus atau Yohanes Tangga dan Saint Mary of Egypt, Maria dari Mesir. Nah, selama 40 hari itu kita berpuasa, itu salah satu adalah askesis atau latihan untuk mendatangkan virtue, kebajikan apa tadi? Pertobatan misalnya, terus takut akan alam, terus apa lagi? Kebajikan apa yang kita harus hasilkan? Kerendahan hati, misalnya ya, kesucian, kekudusan. Ya, tadi menghasilkan apa? Salah satunya itu adalah purification. Purification itu semua kebajikan. Ya, nah sekarang kita mau lihat lebih dalam apa sih artinya puasa dan masa prapaskah ini ya. Coba kita baca. Ini bisa baca, kelihatan atau perlu perbesar lagi? Kelihatan ya. Coba dari email. Ada istilah triodion. Nah, triodion ini adalah 3-4 minggu sebelum Lent. Jadi prapaskah istilahnya itu adalah Lent. Atau istilahnya nanti kalian tidak bingung ya. Great Lent istilahnya. Great Lent itu artinya prapaskah agung. Ya. Nah, ada namanya Paskah. Paskah ya berarti hari Paskah. Bahasa Inggrisnya Paskah ya atau Easter. Kemudian sebelum prapaskah itu namanya Triodion. Nah, ini persiapan menjelang Lent. Jadi sebelum Lent ada 4 minggu persiapannya. Minggu apa saja tadi? Minggu Eucharistik, penghakiman akhir dan pengaku. Nah, ini ada 4 minggu. Ini sorry ini habis. Lain kali bisa kalau habis ya ini sisi 4 ya. Ini ada 5 minggu. Nah, setelah 5 minggu ada 1 minggu kan. Jadi lebih kurang 10 minggu. Benar-benar perjalanannya itu ya. Kamu lihat itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya.
Terus 10, terus Holy, Great, and Holy Friday 12 penting, minggu-minggu penting. Oke? Nah, sekarang kita lihat Triodion. Kita mulai dari Triodion ini dulu. Kita baca masa Prapaskah Agung. Masa Prapaskah Agung atau Kristen adalah masa persiapan rohani selama 40 hari yang berlangsung sebelum hari raya terpenting dalam tahun Kristen, yaitu Paskah. Nah, jadi Prapaskah Agung itu adalah masa apa? Persiapan rohani selama 40 days. Kenapa kok angka 40 ini muncul? Nah, ini meniru, meneladani puasa Kristus selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Itu di mana itu? Dalam Injil diceritakan ya. Misalnya dalam Matius pasal 4, kalau kalian baca itu, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah, kita meniru itu. Atau Musa juga melakukan hal yang sama. Ya, belum dia menerima hukum Taurat. Oke, jadi ada 40 hari persiapan itu. Terus? Masa ini merupakan bagian utama dari masa persiapan yang lebih besar yang disebut masa Triodion. Iya, jadi ada masa Triodion untuk menyambut Prapaskah. Nah, Triodion itu? Triodion dimulai 10 minggu sebelum Paskah. Nah, jadi kalau kita hitung sebelum Paskah ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minggu. Ya, ini kan Jumat gak dihitung. 10 minggu persiapan menjelang Paskah. Maka di sini dikatakan ada 10 minggu. Terus? Paskah dan dibagi menjadi 3 bagian utama. 3 minggu Prapaskah untuk mempersiapkan hati kita, 6 minggu masa Prapaskah dan Pekan Kudus. Iya, jadi ada 3 minggu Prapaskah, tadi 3 minggu tadi ya. Lalu 6 minggu masa Prapaskah. Ini dikatakan 6 minggu itu karena dihitung dari minggu pengampunan. Ya. 3 minggu sebelumnya, minggu penghakiman akhir, minggu anak hilang, minggu orang Farisi. Jadi 10 minggunya itu harus dihafal ya. Apa saja 10 minggunya? Penghakiman akhir, minggu pengampunan, minggu ortodoksi, Palamas, terakhir minggu Palem. Nah, setelah minggu Palem baru minggu depannya Paskah. Jadi ada 10 minggu Triodion. Atau Triodion itu artinya persiapan ya. Jadi kalau 10 minggu Triodion itu berarti 3 minggu dibagi 3 minggu 3 minggu sebelum Prapaskah ya. Untuk mempersiapkan hati kita ini agak salah nih. 3 minggu sebelum Prapaskah, kemudian 6 minggu masa Prapaskah, baru 1 lagi Pekan Kudus. Oke, terus. Utama dari Triodion adalah pertobatan kembalinya manusia kepada Allah Bapa yang Maha. Nah, jadi askesisnya, kebajikan yang mau kita hasilkan itu adalah sebetulnya tentang kuncinya dari semua ini, semua minggu ini adalah kita mau kembali kepada Allah. Pertobatan itu. Ya, manusia diajak kembali kepada Allah melalui puasa, tapi askesisnya adalah puasa. Oke, coba baca lagi. Pertobatan tahunan ini adalah perjalanan spiritual bersama juru selamat. Nah, dikatakan perjalanan, benar. Karena lihat ada dari minggu ke minggunya kita melangkah, ya. Seperti tadi saya ceritakan, kita mau ke mana tadi? Ada tempat yang kita lewati gitu ya. Ini seperti perjalanan. Terus tujuan kita adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah, tujuannya nanti akhirnya sampai di mana nih? Tujuannya sampai di Paskah, bertemu Tuhan yang bangkit. Nah, ini dia. Nih. Oke. Terus yang menyatukan kita kembali dengan Allah Bapa. Bapa selalu menunggu untuk menyambut kita dengan tangan yang terluluh. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sendiri mau berbalik kepadanya? Nah, kalau Tuhan mengulurkan tangannya, kita mau nggak? Nggak mau mengulurkan, menyambut Dia. Nah, pertanyaannya, kita sendiri mau nggak berbalik kepadanya?
Mau nggak? Nggak ada yang jawab. Hah? Cuma satu orang. Berarti yang lain nggak mau. Terus? Dalam masa Prapaskah Agung, gereja mengajarkan kita bagaimana menerima Dia dengan menggunakan dua sederhana pertobatan yang agung, yaitu doa dan puasa. Nah, askesisnya adalah doa dan puasa. Oke, terus? Puasa. Kata puasa berarti tidak makan semua atau beberapa jenis makanan. Sebagai umat beriman ortodoks, kita dapat berpuasa sepenuhnya pada waktu tertentu yang sangat penting, dan khususnya setiap kali sebelum menerima perjamuan kudus. Biasanya berpuasa berarti membatasi jumlah waktu makan dan jenis makanan yang dimakan. Iya, jadi puasa di sini bukan berarti tidak makan sama sekali, enggak. Kita tidak makan semua atau beberapa jenis makanan. Ya, jadi berpuasa itu maksudnya membatasi jumlahnya ya. Misalnya waktu makan 3 kali sehari. Nah, puasa dibatasi, misalnya jadi sekali. Gitu. Atau jenis makanannya. Yang tadi saya bilang memperpantang daging, ganti vegetarian. Ya, jadi jumlah waktu makan dengan jenis makanannya itu dibatasi. Bukan berarti puasa 40 hari 40 malam, 40 hari itu kalian nggak makan. Ya, jangan 40 hari. 4 hari aja. Hah? Oke. Apa? Oke, terus baca lagi. Tujuan dari puasa adalah untuk mengingatkan kita akan ajaran Alkitab. Manusia tidak hidup dari roti saja. Kebutuhan tubuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebutuhan jiwa. Di atas segalanya, kita membutuhkan Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk tubuh dan jiwa. Puasa mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Iya. Jadi maksudnya itu apa itu? Tujuan dari puasa itu apa? Yaitu apa? Hah? Ya, jadi tujuan dari berpuasa di sini apa? Benar. Manusia tidak bisa hidup dari saja. Tapi manusia itu juga membutuhkan Allah. Gitu. Jadi berpuasa itu kan kita membatasi makan kita. Nah, ini mengingatkan kita bahwa makanan ini bukan satu-satunya yang menghidupi saya. Tetapi siapa? Hah? Makanya kita ajarkan apa? Bergantung sepenuhnya kepada dia. Tuh. Jadi puasa kita bukan seperti agama sebelah ya. Oh, untuk nambah pahala gitu supaya masuk surga. Bukan itu. Ya. Jadi puasa kita adalah mengingatkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, kenapa? Ini penting sekali. Coba apa yang terjadi pada orang tua kita? Baca lagi. Dosa pertama orang tua kita, Adam dan Hawa, adalah memakan buah dari pohon terlarang. Dalam Kejadian 3 ayat 1-19. Kita berpuasa dari makanan atau suatu makanan sebagai pengingat bahwa kita harus berpuasa dari berbuat dosa dan kejahatan. Ada beberapa manfaat dari berpuasa. Berpuasa membantu kita untuk berdoa dengan lebih mudah. Doa kita lebih ringan ketika kita tidak terbebani oleh makanan yang terlalu banyak atau makanan yang terlalu mewah. Melalui puasa, kita juga belajar untuk merasakan belas kasihan kepada mereka yang miskin dan lapar serta menerima sumber daya kita, sehingga kita dapat membantu mereka yang membutuhkan. Iya. Jadi kenapa? Misalnya apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mereka jatuh gara-gara apa? Hah? Iya, jatuh gara-gara makanan. Iya kan? Apa itu? Buah dari pohon terlarang. Nah, jadi kalau dengan berpuasa itu mengingatkan kita apa? Hah? Pengingat bahwa kita harus berpuasa dari berbuat dosa dan kejahatan. Nah, itu yang lebih penting. Bukan karena karena saya sudah berpuasa, nambah pahala, bukan itu. Tapi berpuasa dari kejahatan. Terus, manfaatnya tentu ada ya. Misalnya roh kita lebih ringan ketika kita tidak terbebani oleh makanan yang terlalu banyak dan terlalu mewah. Lalu melalui puasa kita juga belajar merasakan
belas kasihan kepada mereka yang miskin, lapar, ya. Serta ini bisa menghemat sumber daya kita sehingga kita dapat membantu mereka. Jadi misalnya kita bisa makan 3 kali dengan pengeluaran 3 kali. Tapi karena berpuasa kita makan jadi 1 kali, nah 2 kalinya itu kita bisa sumbang atau bersedekah kepada mereka yang miskin. Oke, coba baca lagi. Puasa lebih dari sekedar tidak makan makanan. Sebagaimana Chrysostomus mengajarkan bahwa lebih penting untuk berpuasa dari mencari dosa. Sebagai contoh, selain mengendalikan apa yang masuk ke dalam perut kita, kita juga harus mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita. Apakah perkataan kita berjalan kepada Allah atau kita mengutuk Allah atau saudara kita? Anggota tubuh kita yang lain juga perlu berpuasa. Mata kita dari melihat yang jahat, telinga kita dari mendengar yang jahat, anggota tubuh kita dari mengambil bagian dalam apapun yang bukan dari Allah. Yang terpenting dari semuanya, kita perlu mengendalikan pikiran-pikiran kita, karena mereka adalah sumber dari perbuatan kita, baik yang baik maupun yang jahat. Nah, jadi maksudnya 2 paragraf itu ceritakan apa? Puasa dari apa? Ya, bukan sekedar pantang makan, tetapi dari dosa. Nah, sewaktu berpuasa itu akan menimbulkan apa? Kebajikan yang namanya pengendalian diri. Jadi askesisnya adalah puasa, kebajikan dihasilkan tentu adalah tadi pengendalian diri dari hawa nafsu. Misalnya dari mulut, dari perbuatan, dari perkataan, ya, dari mata melihat, telinga mendengar yang jahat. Oke, coba baca lagi. Puasa bukanlah tujuan itu sendiri. Tujuan kita adalah perubahan hati. Puasa berpuasa disebut askese. Ini mengacu pada perbuatan penyangkalan diri dan pelatihan spiritual yang merupakan inti dari puasa. Puasa adalah askese atau latihan rohani. Puasa tidak dipaksakan kepada kita. Dengan cara yang sama seperti perbuatan sejati, tidak dapat dipaksakan kepada siapapun. Kita masing-masing membuat pilihan untuk berpaling dari cara hidup kita yang berdosa dan kepada Bapa yang penuh kasih, yang memberi di surga. Iya. Jadi puasa itu sendiri ada bukan tujuan. Tujuannya tadi apa? Puasa itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya tadi pertobatannya. Tujuannya tadi mengendalikan diri dari dosa, kesucian. Oke. Nah, itu tujuannya. Cara puasa itu bukan tujuan, tapi caranya. Maka itu disebut latihan atau askesis. Nah, berarti puasa itu nggak bisa dipaksain, namanya cara. Ya, makanya di awal kita ditanya, kalau Allah sudah memberi diri, maukah kamu juga memberi diri? Oke. Nah, sekarang kita mau bahas minggu-minggu tadi yang kita ceritakan. Ada 10 minggu tadi di sini. Ya, sampai Paskah berarti dari minggu orang Farisi sampai pungut cukai sampai minggu Palem. Nah, ini maksudnya apa yang 10 minggu ini ya? Coba baca lagi. Sebelum masa prapaskah dimulai, ada 4 pelajaran hari Minggu untuk mempersiapkan diri kita dalam menjalani puasa. Dan nanti adalah tema pada hari Minggu pertama yang disebut sebagai hari Minggu pungut cukai dan orang Farisi. Iya, jadi ada 4 minggu sebelum minggu pengampunan, sebelum minggu ortodoksi ada 4 minggu kan? Minggu apa saja tadi? Minggu orang Farisi, minggu anak hilang, minggu penghakiman akhir, minggu pengampunan. Nah, ini ada tema-temanya. Tema paling utama pertama apa? Kerendahan hati. Ini kita belajar dari pungut cukai dan orang Farisi. Gitu. Oke, coba baca lagi. Perumpamaan Tuhan dalam Lukas 19 ayat 10 sampai 14 mengajarkan bahwa berpuasa dengan kesombongan akan ditolak. Iya. Karena alasan ini tidak ada puasa pada minggu setelah hari Minggu ini. Ini termasuk tidak berpuasa pada hari Rabu dan Jumat pada minggu itu, atau hari Rabu dan Jumat biasanya merupakan hari puasa sepanjang tahun. Puasa Rabu mengenang pengkhianatan Kristus oleh Yudas. Puasa Jumat memperingati hari baru. Iya, jadi kalau sebelum misalnya kalau sebelum menjelang Paskah ada Prapaskah, jadi kalau minggu-minggu sebelumnya gimana? Nah, dalam tradisi gereja biasanya puasanya hari Rabu dan Jumat. Jadi di dalam gereja banyak sekali puasa.
bukan hanya setahun sekali ya, tapi setiap minggu biasanya di hari Rabu dan Jumat itu ada puasa. Rabu itu mengenang pengkhianatan Kristus oleh Yudas, kita perlu berpuasa supaya kita tidak mengalami seperti yang dilakukan oleh Yudas. Kemudian Jumat itu kita berpuasa bersama-sama dengan Kristus yang menderita. Gitu biasanya Rabu dan Jumat. Ya. Nah, di sini di 4 persiapan minggu ini kita belum puasa, masih mempersiapkan diri menjalani puasa. Jadi minggu orang Farisi namun cukai kita udah berpuasa belum? Belum. Ya. Tapi kita mempersiapkan diri untuk apa di sini dikatakan untuk merendahkan diri kita. Ya. Nah, di sini juga dikatakan ini ya, show compassion on the poor and distressed. Jadi seperti orang Farisi yang tidak berbelas kasihan, kita juga harus belajar dari orang Farisi, kita menunjukkan belas kasihan dan tidak sombong seperti orang Farisi, tapi justru rendah hati. Nah, itu minggu yang pertama. Setelah itu disebut minggu persiapan yang berikutnya apa? Minggu anak yang hilang. Coba baca lagi. Sebelum kita dapat kembali kepada Allah, kita perlu menyadari bahwa kita jauh dari Allah. Seperti anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kita berada dalam pengasingan yang dipaksakan oleh diri kita sendiri. Akankah kita sadar seperti anak yang hilang dan kembali kepada Allah? Iya. Maka tema anak yang hilang ini apa? Kita perlu kembali atau bertobat kepada Allah. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah kita butuh kerendahan hati. Itulah sebabnya kenapa kok kita belajar minggu orang Farisi itu. Kita butuh kerendahan hati supaya kita bisa kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah ini artinya apa? Kita sadar kita tuh seperti anak yang hilang. Masih ingat ceritanya kan, Lukas 15 itu? Ya, dia minta warisan, kemudian dia pergi berfoya-foya. Nah, akhirnya suatu saat dia sadar bahwa dia telah terhilang karena dia sangat berdosa kepada orang tuanya. Ya, dan dia sadar seperti kita hilang dan kita mau kembali kepada Allah, pada Bapa kita. Ya, kita hilang berarti kita itu orang yang berdosa. Nah, tapi kita mau kembali. Nah, untuk kembali kita butuh yang namanya kerendahan hati. Jangan kekerasan hati, tapi kelembutan, kerendahan hati. Ya. Nah, tema berikutnya apa nih? Minggu penghaki atau istilahnya minggu pisah daging. Nah, jadi setelah minggu ini sudah berpantang makan daging, maka disebut minggu pisah daging atau minggu penghakiman akhir. Nah, kita diajak baca Matius 25 ayat 31 sampai 40. Nah, minggu penghakiman akhir itu diperingati waktu itu tanggal 10 Maret. Nah, ini pasti saya sudah share ini di grup ya. Kalian bisa baca nanti. Tapi intinya ini, coba baca. Nah, yang kedua merujuk pada pelajaran Injil Matius 25 ayat 21 ayat sampai 6 yang dibacakan pada hari ini. Tuhan mengatakan bahwa kita akan hidup pada akhirnya sesuai dengan kasih yang telah kita tunjukkan kepada saudara kita. Ya. Aku lapar, haus, telanjang, orang asing di dalam penjara, sakit, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika berjalan seiring dengan puasa. Hari Minggu ini disebut hari pisah daging karena merupakan hari terakhir makan daging, ikan atau unggas sebelum Paskah bagi mereka yang menjalankan puasa atau Paskah. Nah, berarti minggu penghakiman akhir ini cerita tentang apa ini? Kita harus belajar tadi, kalau sudah kembali kepada Allah, kita ingat nih nanti harus konsisten sampai Tuhan datang. Nah, waktu Tuhan mau datang, kita akan dihakimi. Tetapi di sini kalau kita dihakimi, maka Tuhan itu akan menuntut apa? Ini bacanya pelan-pelan ya. Kalau saya tanya, kalian harus langsung bisa jawab. Kita akan dihakimi sesuai dengan
Nah, berarti setelah kamu bertobat, sadar sebagai anak yang hilang, ya kamu hidup baru di dalam kasih. Nah, ini misalnya ditunjukkan dengan aku lapar, haus, telanjang, orang asing, di dalam penjara, sakit. Tuh, ada orang nggak lapar, haus, telanjang, sakit, orang asing, atau di penjara? Nah, berarti kalau lapar kita beri makan, haus kita beri minum, telanjang kita beri pakaian, orang asing kita kasih tumpangan, di dalam penjara kita kunjungi, orang sakit kita sembuhkan. Nah, berarti ini adalah satu perbuatan kasih atau sedekah yang berjalan seiring dengan puasa. Nah, ini yang kita harus lakukan. Maka gereja mengajak kita, setelah kamu menjadi anak yang hilang, ketemu kembali nih, nah kamu mulai melakukan kasih. Sebab nanti pada akhirnya kita akan dihakimi sesuai dengan kasih. Bukan Tuhan nggak akan tanya, kamu berpuasa berapa kali? Tuhan akan tanya sama kamu dalam Matius 25 ini, kamu waktu aku lapar, kamu kasih aku minum nggak? Waktu aku haus, kamu kasih aku makan nggak? Haus, minum nggak? Lapar, kasih aku makan nggak? Telanjang, kamu kasih aku pakaian nggak? Nah, ini yang ditanyakan nanti. Ya, dalam Matius 25 itu. Jadi, aku lapar, haus, telanjang, orang asing dalam penjara, sakit, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara itu yang paling hina ini. Apa itu? Kamu telah melakukannya untuk ini karena jangan di sini. Ini gara-gara wiki. Oke, nah setelah minggu penghakiman akhir kita masuk ke minggu pengampunan. Coba baca lagi. Minggu berapa terakhir disebut minggu keju dan minggu pengampunan. Ini adalah hari terakhir produk susu boleh dimakan sebelum puasa. Pelajaran Timotius 6:14-21 yang dibacakan pada hari ini mengatakan bahwa puasa kita tidak boleh bersifat munafik atau hanya untuk pamer. Pekerjaan dan penampilan kita harus tetap berjalan seperti biasa dan upaya ekstra kita hanya diketahui oleh Allah. Bacaan ini juga mengingatkan kita bahwa Allah Bapa akan mengampuni kita dengan cara yang sama seperti kita mengampuni saudara-saudari kita. Dengan janji pengampunan ini, masa prapaskah agung dimulai pada hari berikutnya dan disebut Senin Bersih. Senin Bersih adalah hari puasa total kecuali sedikit hari. Tidak ada minuman atau makanan lain yang boleh dikonsumsi. Iya, jadi lebih ketat. Jadi kalau ada masuk ke masa Lent ini puasanya sudah mulai ketat. Ya, apalagi hari Senin Bersih, ini Senin pertama atau hari pertama puasa Prapaskah. Berarti ini memang puasa total, tidak makan, tidak minum, kecuali sedikit air. Nah, di saat itu kita diajak untuk baca ini ya, kanon. Ya, nanti itu namanya kanon pertobatan atau kanon besar dari Saint Andrew of Crete, ya, atau kanon pertobatan dari Saint Andrew. Itu Senin sampai Kamis itu dibaca. Ya. Nah, berarti hari ini hari Rabu. Jadi ada bacaan yang itu hari Rabu, ini bacaan untuk hari Kamis ya. Saya sudah terjemahkan, ya. Tadi saya sudah share di grup itu yang hari ini itu ada Senin, Selasa, Rabu. Yang Kamis saya belum terjemahkan. Nah, ini yang lagi saya terjemahkan hari Kamis. Ya, saya terjemahkan. Nah, itu kita baca di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis bersih. 4 hari pertama itu memang kita benar-benar diajak untuk menyucikan gitu ya segala hal-hal yang najis dengan berpuasa.
Nah, itu hari Senin ya. Tapi sebelumnya hari Minggu, namanya Minggu Pengampunan, kita diajak untuk, jadi sebelum puasa yang kita jalankan 40 hari itu supaya tidak munafik, ya maka, atau untuk pamer, ya salah satunya adalah ya kita mengampuni sesama. Ya, ada yang berpuasa seperti orang Farisi, tetapi dia tidak bisa mengasihi atau tidak bisa mengampuni. Nah, itu sebetulnya adalah puasa yang bersifat apa? Munafik. Nah, oleh sebab itu gereja mengajarkan kita ada pengampunan. Ya. Nah, setelah Minggu Pengampunan, baru kita masuk ke Minggu Ortodoksi. Oke, sekarang kita baca ini ya. Coba. Aturan batal siapa ini? Alvin gantian. Aturan puasa Prapaskah yang kita jalankan saat ini ditetapkan dalam biara-biara gereja Ortodoks selama abad ke-6 hingga ke-11. Aturan-aturan ini ditujukan untuk semua umat Kristen Ortodoks, bukan hanya biawaran dan biarawati. Biarawan. Biarawan dan biarawati. Nah. Minggu pertama masa Prapaskah sangat ketat. Pada hari Senin, Selasa, dan Rabu puasa total dilakukan. Dalam praktiknya sangat sedikit orang yang mampu melakukan ini. Beberapa merasa perlu untuk makan sedikit setiap hari setelah matahari terbenam. Banyak umat beriman yang berpuasa penuh pada hari Senin dan kemudian hanya makan makanan mentah, roti, buah, kacang-kacangan pada hari Selasa malam. Pada hari Rabu puasa dilanjutkan sampai setelah liturgi Prasidikara. Iya, jadi kalau 3 hari pertama itu memang ketat ya. Terus dari minggu kedua hingga minggu ke-6 masa Prapaskah, aturan umum untuk berpuasa diperhatikan daging, produk hewani, keju, susu, keju ya, bukan keju. Keju, susu, mentega, telur, lemak babi, ikan yang relatif, ikan dengan tulang belakang, minyak zaitun, dan anggur, semua minuman beralkohol tidak dikonsumsi selama hari kerja di masa Prapaskah. Ya. Gurita dan ikan bercangkang diperbolehkan, begitu juga minyak sayur. Pada hari pekan, minyak zaitun dan anggur diperbolehkan. Terus, ini aturan biara zaman itu ya. Jadi misalnya memang benar-benar produk hewani itu tidak boleh, bahkan seperti minyak ataupun anggur itu tidak dikonsumsi. Terus? Menurut apa yang dilakukan di biara-biara, 1 kali makan sehari dimakan pada hari kerja dan 2 kali makan pada hari pekan Prapaskah Agung. Tidak ada batasan jumlah makanan selama makan, meskipun moderasi selalu dianjurkan di semua bidang kehidupan seseorang setiap saat. Iya, terus? Ikan, minyak, dan anggur diperbolehkan pada hari Kabar Sukacita kepada Theotokos 25 Maret dan Minggu Palma 1 minggu sebelum Paskah. Pada hari-hari raya lainnya, seperti pertemuan pertama dan kedua kepala Saint Yohanes Pembaptis 24 Februari, 40 hari martir Kudus Sebates 9 Maret, hari persiapan kabar sukacita kepada Theotokos 24 Maret dan hari raya malaikat Gabriel 26 Maret, anggur dan minyak diperbolehkan. Ya. Nah, ini aturan-aturan selama 40 hari kita dilarang untuk makan ikan kecuali yang bertulang belakang ya, yang tidak bertulang belakang. Kayak udang itu masih boleh ya. Minyak, anggur itu tidak boleh, kecuali misalnya ada tanggal 25 Maret ini adalah peringatan kabar sukacita. Artinya memang kalau kita baca dalam kitab Injil itu, Malaikat Gabriel mengumumkan kepada Theotokos bahwa dia akan mengandung, itu di tanggal 25 Maret ya. Itu boleh konsumsi ikan, minyak, dan anggur. Nah, ini aturan-aturan umum ya tentang puasa Prapaskah. Aturan umumnya adalah memang kita dilarang untuk makan produk-produk yang hewani. Nah, selama Pekan Kudus itu ada, tadi saya katakan Pekan Kudus itu dimulai dari Sabtu Lazarus ya. Coba baca. Nih, Novan. Minggu
Seminggu sebelum Paskah, Pekan Kudus adalah waktu khusus untuk berpuasa yang berpisah dari masa Paskah Agung. Seperti minggu pertama puasa yang ketat dilakukan, beberapa umat Kristen Ortodoks mencoba berpuasa total pada hari Senin Kudus, Selasa Kudus, dan Rabu Kudus. Sebagian besar makan makanan Paskah sederhana pada akhir setiap hari sebelum berpikir dan pergi gereja di malam hari. Iya, jadi di waktu Pekan Kudus itu puasanya juga ketat gitu. Ya, mulai dari Senin, Selasa, terus ya pada Kamis Kudus. Pada Kamis Kudus, anggur diperbolehkan untuk mengenang perjamuan terakhir di Kudus dijaga sebagai hari puasa yang ketat. Seperti halnya Sabtu Kudus adalah satu-satunya hari Sabtu sepanjang tahun di mana minyak tidak diizinkan. Iya, terus? Sikapnya, ini adalah aturan Prapaskah untuk berpuasa secara tradisional. Para bapak gereja menganjurkan agar seseorang yang baru mulai berpuasa memulai dengan bertekad untuk melakukan puasa dengan setia sebaik yang dia mampu selama masa Prapaskah. Setiap tahun seiring dengan kedewasaan seseorang sebagai seorang Kristen, partisipasi yang lebih penuh dapat dilakukan, namun tidak disarankan agar seseorang mencoba untuk membuat peraturan sendiri untuk berpuasa. Karena hal ini tidak akan taat atau bijaksana, umat beriman dan untuk berkonsultasi dengan imam atau uskup mereka mengenai puasa ini jika memungkinkan. Iya, nah, memang ada apa aturan-aturan kalau memang sakit ya jangan gitu ya. Ini bisa ada kelonggaran-kelonggaran. Terus coba baca paling penting. Penting untuk diingat bahwa puasa bukanlah sebuah hukum bagi kita, melainkan sebuah cara sukarela untuk mengingat agar kita tidak berbuat dosa dan kejahatan, dan untuk membantu kita tetap fokus pada doa, kebaikan, dan melakukan tindakan kebaikan, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat tetapi oleh kasih karunia. Nah, ingat lagi, puasa kita bukanlah puasa legalistik atau puasa bersifat hukum. Tapi ini sebuah askesis, sebuah cara yang sukarela supaya kita mengingat kita agar tidak berbuat dosa dan kejahatan, ya, dan mendorong kita untuk fokus kepada doa dan pertobatan serta kebajikan. Oke, nah kemudian baca lagi nih Paskah, Minggu Terang, dan musim Paskah. Puasa Prapaskah selesai setelah liturgi Paskah tengah malam dengan proklamasi Kristus telah bangkit. Waktu untuk berpesta pun dimulai. Minggu setelah Paskah disebut Minggu Terang atau Minggu, dan tidak ada puasa selama 40 hari ke depan. Gereja merayakan musim Paskah atau Paschal Season. Sukacita dan ucapan syukur adalah penginapan dan perjalanan Paskah. Ya, dan setelah Paskah tidak ada lagi puasa sampai 40 hari ke depan nanti memperingati Pentakosta. Gitu ya, tuh tidak ada Paskah. Tetapi di sini ada doa pada masa Prapaskah ini yang saya kepingin kalian ini coba selama masa Prapaskah ini diucapkan ya, doa dari Saint Ephraim. Coba baca. Doa Saint Ephraim dari Surian secara tradisional diucapkan berkali-kali setiap hari selama masa akhir di samping doa-doa harian kita. Ya, doa-doa harian itu maksudnya di buku doa ini ya. Nah, diselipin doa dari Saint Ephraim. Nah, ini doanya seperti ini. Ya Tuhan, dan Tuhan atas hidupku ambillah dariku kebalasan, iman, hati, nafsu, kekuatan, dan kekuatan. Tetapi berikanlah roh kesucian, kerendahan hati, kesabaran, dan kasih kepada orang. Ya Tuhan dan Raja, berilah aku kemampuan untuk melihat dosaku sendiri dan tidak mengampuni saudaraku, sebab Engkau diberkati dari segala zaman sampai selama-lamanya. Amin. Iya, coba ini baca sama-sama ya. Ini doa selama Prapaskah ini. Coba baca. Ya Tuhan, ya Tuhan, saksi hidupku,
Ini doa dari Saint Ephraim. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut minggu depan artikel ini ya. Ini akan membahas tentang minggu-minggu ini mungkin nggak disinggung secara detail ya. Bisa baca nanti di inspirasi 7. Nah, dari inspirasi 7 itu saya memang nggak menyuruh kalian untuk tugas mingguan untuk meringkas, tetapi nanti tugas mingguan berikutnya akan dilanjutkan lagi. Nah, tolong itu ya dibaca ya, apa yang kalian sudah ringkas. Ini kan sudah sampai halaman 100 ya. Kita sudah sampai Selasa Kudus itu sebetulnya. Nanti masuk ke Rabu Kudus, mulai halaman 101. Oke, tapi untuk minggu ini, minggu depan fokus ya bahas itu dulu konsepnya. Ya. Apa? Ini nggak usah dulu. Cuma kan soalnya kalian sudah baca sampai Selasa Kudus ya. Oke. Jadi paling ke depannya saya akan tugasi misalnya bacanya bukan lagi 5 halaman, 10 halaman, misalnya langsung 50 halaman. Ya, sampai di sini dulu. Kita berdoa dulu ya.